Kembali lagi dengan saya Bonar Sianturi dan bersama dengan rekan saya JSE Project. Linknya ada di bawah ya, YouTube-nya, seorang konten kreator juga. Jangan lupa di subscribe CS Entertainment Project. Oke deh. Gini deh bro, hari ini kita membahas soal apa nih enaknya? Terserah dong, kan gue diundang nih ke channelnya Bonar Sinaturi. Sianturi. Ya, sorry guys. Jangan sebut anjay karena inisial itu katanya anjay itu dilarang. Enggak, sekarang udah pure. Oh, gara-gara udah disental. Ya, sekarang diganti jadi anjing. Ya, karena udah disental sama pemilik kalimat lagunya anjay. Kayaknya sih. Gak usah disebut, bro. Pokoknya yang banyak ininya lah ya, dakinya ya. Nanti kita buat lagi daki pun bisa jadi. Jadi kembali lagi ke topik, bro. Kita membahas ini aja deh soal tadi kita di channel sebelumnya kita udah membahas soal topik soal demo nggak penting itulah. Jadi sekarang kita bahas soal hubungan relationship. Kalau dibilang bro, relationship dalam artinya bercabang ini bro. Oke. Bukan soal laki-laki, tapi hubungan seksnya soal beda kelamin bro. Seks. Jadi gua nanyanya nih gini, lu sama gua nih udah beda nih statusnya. Gini bro, apa arti sebuah hubungan itu bagi lo? Secara jiwa laki lo? Kalau menurut gua ya, hubungan itu adalah komitmen. Kalau menurut gua sih, komitmen antara hati ke hati. Jadi hati gua misalnya sebagai cowok dengan hati perempuan itu harus punya komitmen. Artinya kita jangan saling mengkhianati, apalagi kita tidak saling merangkul ketika kita susah, kita saling ngebantu, mensupport ketika kita senang ada berdua. Jadi cinta itu adalah hubungan itu adalah komitmen antara hati ke hati. Itu definisi berdasarkan pribadi gua ya. Walaupun beda tempat. Ya. LDR. Walaupun gua di sini, misalkan istri gua di Papua ataupun di Markurius, tapi tetap karena gua punya hubungan dan komitmen, gua bakalan setia sampai kapanpun, sampai ajal menjemput. Itu hubungan menurut gua. Iya, jadi gini bro, lo sebelum lo berumah tangga nantinya, lo pernah nggak membayangkan pertanyaan apa yang lo pengen menanyakan kepada pasangan lo, atau pengen lo gini deh, kita sebagai laki-laki kan kita punya masa lalu nih, dan begitu juga jiwa pasangan kita. Dia punya masa lalu sama mantannya. Lo sebagai laki-laki, lo sama calon lo itu, lo mau nggak berkata jujur tentang masa lalu lo? Jadi gua tuh secara pribadi lo, kalau misalkan punya hubungan sama seorang istri ya, ataupun seorang cewek, gua itu selalu bercerita tentang kejelekan ataupun masa lalu gua. Jadi gini, ketika kita berbicara kejelekan ataupun masa lalu kita yang suram, kalau si perempuan ini bisa menerima apa adanya, gua bisa melanjutkan dan itu gak bakalan menjadi beban lagi buat gua. Tapi kalau misalkan si istri gua gak mau masa lalu gua karena jelek, misalkan gak mau, takut kembali lagi, istilahnya gak menerima gua apa adanya dong. Itu gua daripada gua harus ngelanjutin, lebih baik gua udah ya cari yang mau menerima padanya. Misalkan gua dulu pernah gini loh, pernah gitu loh. Ya gua paham nih. Kira-kira gimana, kamu mau nggak? Tapi aku berjanji loh, kalau misalkan kita nikah, aku bakal memperbaiki dan aku gak bakal mengulangi hal seperti itu lagi. Nah, seharusnya seorang perempuan nggak pernah melihat karena dia udah melakukan apa itu. Seharusnya kan, ya. Seharusnya kan. Tapi jiwa tentang rasanya itu balik lagi. Ih, anak ini bandel, nakal, bad boy, fuck boy. Justru katanya cewek itu suka sama cowok yang bad boy, katanya lebih menantang. Cuman ada gini nih bro, kita memang nyatanya. Cuman hampir sedikit banyaknya wanita yang mungkin di lingkaran aku ya, lingkaran aku memang rata-rata ceweknya baik-baik semua. Dan aku aja yang lain daripada mereka kan gitu kan. Karena aku mikirnya aku boleh nakal,
tapi istri aku nggak boleh nakal. Lu egois kalau gitu. Bukan egois dong. Iya dong. Karena anak aku butuh sama kasih sayang. Enggak. Karena aku besarnya sama orang bukan itu. Gitu. Kalau misalkan lu bad boy, background masa lalunya, tapi lu pengen ngedapetin cewek yang baik dan gak mau ada masa lalu yang jelek. Bukan nggak mau, ngerti nggak? Tapi di lingkaran gua bilang tadi captionnya. Tapi kan lu juga gak mau dong kalau misalkan dapet cewek yang masa lalunya pernah apa gitu kan, lu nerima gak cewek itu? Sebenarnya balik ke hati sih. Iya, gua nanya, nerima gak? Sebenarnya sih kalau dia mantannya teman gua nggak mau nerima. Ya kalau mantannya, tapi kalau misalkan sama orang lain ataupun sama yang lain lah gitu. Lain hal kalau orang lain itu di lingkaran gua, lingkaran teman gua nggak ada ya. Berarti lebih baik lu cari orang yang benar-benar baik tanpa ada masa lalu yang suram gitu. Nah, balik lagi, makanya gua ini sadar, bro. Dan ini di sini ya disaksikan sama jutaan penonton ini. Makanya gua sadar sini, bro. Di sisi lain kita emang cakep juga ya, agak sombong ya. Ya, boleh. Cuman di sisi lain lagi kan kita kan bertanggung jawab juga nya. Ya kan gitu kan. Cuman di sisi lain kita pengen secara rasio laki-laki kita itu nunjukin siapa kita sebenarnya, karena udah capek nyembunyikan kita sebagai orang baik, bro. Nggak di umur kita lagi, kan gitu kan, kita udah dewasa, kita pengen ngerasain apa arti pernikahan, apa artinya seorang anak, apa artinya untuk kedepannya, kan gitu. Kalau kita masih pacaran hanya untuk ngabisin waktu, mending kita gak usah pacaran deh. Ya betul, kalau misalkan lu emang mau jenjangnya ke pernikahan. Iya benar, jadi kan gue mikirnya sama pasangan lo ini, misalnya cewek nih, gue ceritain masa lalu gua, dia pun punya masa lalu, kan gua pun balik ke diri juga nih kan sebenarnya kan, gua mau nerima dia pun mau nerima gua kan. Ya, itu kan intisarinya. Tapi kan kebanyakan cewek tuh mau nerima aja sebenarnya. Enggak juga, bro. Gua pernah dapat ini ya, gua bukan nyebutin inisialnya, baru-baru ini. Dan sebelumnya kami kenal udah lama, makanya hubungannya dari 2012 lah. Jadian kami 2019, tapi jadiannya cuma iseng-iseng aja nih sebenarnya niat aku. Ya bro, cuma nelpon doang, rupanya kena deh angkanya kan gitu kan, jadian dong. Berujung kasih sayang. Tapi aku situ nggak mau nampakkan aku siapa. Tapi padahal dia udah tahu akunya dulu gimana, cuman aku bilang aku nggak kayak gitu lagi. Terus dianya nggak mau nerima? Mau, jadi pacaran lah, teringatnya kan pacaran. Sampailah aku kesini bro, ke Jakarta kan gitu kan. Jadi gara-gara itu ya dia, mungkin gara-gara LDR putus mah biasa lah. Mungkin karena aku kasar atau apa gimana ngekang dia, jadi putus lah seketika. Berarti lu tipikal cowok yang kasar ke cewek dong? Bukan kasar, disiplin kalau dibilang bro. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Kalau lu keluar, kabarin. Itu mah terlalu overprotective lah bro. Kayak lu punya binatang aja, lu kemana-mana sih geng-geng ini. Binatang. Nanti kan cewek mau sama gua. Iya, maksudnya lu terlalu protektif ya. Selama lu percaya dia mau kemana aja, kalau menurut gua nggak usah ngabarin juga nggak apa-apa. Kok nggak usah dikabarin bro, kita laki-laki kita jauh di Jakarta, kita berdoain dia bro, kita doain dia sayang baik di sana ya. Dia mau ke WC, sayang aku mau jangan ke WC. Dong. Sayang aku mau ke pasar, sayang aku mau main sama temen. Aduh, itulah temannya siapa? Gak ada jadi kalau kenapa bukan maksud tujuan aku kayak gitu, menjaga dia. Kalau kenapa misalnya dijadikan, kita di jalan nggak tahu nih bro, ada namanya dibegal, diperkosa, dimutilasi, banyak kan kejadian. Dengar dulu gua. Okay. Jadi gua kan punya teman sedikit banyaknya di daerah sana kan gitu kan. Jadi gua mikirnya di mana sayang, di sini. Sama siapa sayang? Kan sebelum dia ngasih tahu namanya, pasti gua udah nebak dong. Oh ini orangnya baik, bener nggak? Jadi kalau udah dikasih tahu namanya, ini orangnya baik. Lu kan takut dia misalkan kenapa kan? Benar. Tapi kan pertanyaan gua, lu sering nanyain kayak gitu? Sering banget. Terus bukan sama dia aja, sama semuanya sering. Ya kalau menurut gua walaupun caranya lu misalkan pengen dia aman, nggak kenapa-kenapa, tapi kalau terlalu sering itu bikin ceweknya itu risih loh. Beneran risih ke ceweknya. Ada juga nyaman bro. Kebanyakan risih. Coba di sini survei yang risih berapa, yang nggak risih berapa komen di bawah. Jadi gini bro, salah satu egois yang paling tingginya sama gue itu, gue boleh ngatur dia tapi dia susah banget ngatur gue. Salah satu contohnya ngurangin rokok, jangan keluar tiap malam.
jangan selingkuh, jangan banyak minum alkohol. Ya. Ini yang sifat yang paling nggak bisa gua apain. Kadang tengah malam datang temen nih. Kalau dijemput nih, datangnya disamperin walaupun apapun, nggak mungkin kita tolak kan bro. Kita alibi lah, kita matiin telepon kita, mati lampu sayang di rumah, aku mau tidur. Jadi kan kita kan ketika ditungguin loh bro, sampai merah-merah matanya nelfon kita kabarin padahal kita baru nyampe rumah, kita bilang kita lagi sakit perut. Ya kita belum kebangun sayang, sakit perut, padahal kita baru pulang. Dan ada lagi satu alasan kita foto nih siang hari, sayang lagi di rumah saudara. Kita foto siang hari, kita malamnya udah mau keluar. Kita malamnya keluar, kita kirim gambar yang siang kita apain, kita ganti namanya biar jamnya sama. Jadi gitu bro. Jadi gue mikirnya di sini, kita memang secara laki-laki memang rasanya memang punya akal dan manusia perempuan juga. Gitu. Cuman kan gue mikirnya menanyain gitu kan, kenapa bilang apa arti sebuah hubungan yang serius itu? Komitmen bro. Komitmen, benar kan? Komitmen. Sekarang berarti komitmen ini baik buruk pasangan kita terima? Terima dong. Kalau lu misalkan udah nerima dia, terus dia juga udah nerima lu, udah lanjutin. Tapi kalau misalkan salah satu pihak nerima, ya udah jangan, nanti dibahas. Walaupun cinta jangan, nanti cinta dibahas. Sakit, bro. Kita sebenarnya kita nih ada berawal dari cinta, suka kan? Ya bener, cinta ini kan pengen memiliki dong. Identiknya bukan dong, cinta itu ibaratkannya tingkatannya sayang, cinta. Sayang itu belum tentu cinta loh. Bener, gua kan cinta itu kan pengen memiliki, pengen nikahin dia. Bisa jadi dia. Sekarang berawal dari cinta itu suka, kagum kita sama orangnya. Bener nggak? Baik dong orangnya, perhatian dong. Giliran kita udah ngasih tahu, kita udah ngasih buka ini hati kita, hati kita kan, itu perasaan naluri kita lagi-lagi kita buka. Jadi kita ngasih tahu sama dia masa lalu kita, dia langsung menjauh bro. Berarti kalau misalkan lu dapetin cewek gitu, jadi gini lah menurut gua, kalau lu takut ditinggalin sama cewek karena gak mau nerima masa lalu, harusnya lu lihat dulu tipikal cewek ini seperti apa, apakah dia orang baik-baik. Apakah dia tipikalnya baperan ataupun dia bisa, karena bisa dilihat lah dari karakter orang. Kalau misalkan karakter ini friendly, terus misalkan lingkungannya bagus gitu, dia bisa lah nerima apa dan. Tapi kalau misalkan ada juga orang yang jaim dan dia terlalu bawa dirinya itu baik gitu. Iya benar. Jadi dia gak mau nerima orang, ya gak apa-apa sih. Bukan menganggap dirinya baik sebenarnya ya. Kalimat itu sebenarnya aku pernah menanyain dia pada suatu permainannya. Cuman aku pernah nanya, lo udah pernah tahu gua masa lalu itu cowok? Tapi gua bukan aku yang membilangkan diri aku sendiri. Berarti lu jangan ngebahas masa lalu. Kalau gitu kata gua juga kan lihat dulu kondisi ceweknya. Jangan ngebahas masa lalu. Lo misalkan ditanya dia, lu pernah gini? Belum. Aku paling baik di muka bumi. Anjir. Kira-kira kapan nikah? Kalau misalnya udah ada pasangannya? Kalau soalnya kapan nikah? Gue sebenarnya udah siap. Iya. Udah ada belum pasangannya? Belum ada bro. Belum ada. Di sini bisa cari. Komen di bawah. Tapi yang cantik, dia pengennya yang cantik. Jangan hati maksudnya kan cantik hatinya, cantik parasnya, cantik kelakuannya kan. Cantik mah udah bosan bro. Cantik pun tapi kelakuannya gelap gelip, lampu remang-remang pun sama aja. Itu bukan calon istri. Tapi secara materi lu udah siap. Udah siap. Secara mental siap. Mental itu udah siap. Siap. Terus secara komitmen siap. Komitmen kan biasanya kalau cewek minta supaya lu berhenti ngerokok, itu kan sebuah komitmen juga. Lu siap dong? Hah? Lebih bagus usah bulu-bulu lah. Kita udah pecantum perokok nih, nggak usah janji palsu, jambu. Iya berarti lu belum siap komitmen 100%. Ngurangi. Kalau ngurangi bisa. Tapi kalau lu berhenti 100% nggak bisa. Ngurangi misalnya nih 2 bungkus bisa 1 bungkus bisa. Tapi kan lu Batak ya. Kalau misalkan Batak nikah harus sama Batak juga kan? Enggak juga. Kalau memang sih sebenarnya keluarga ada sih faktor keluarga bilang kan harus sama-sama Batak. Tapi gua ada komitmen gue itu agak keras sih sebenarnya gua nih, Bro. Gua sebenarnya kalau siapapun jodohnya yang penting satu agama aja. Ya, satu agama walaupun sukunya Jawa, Sunda, Batak, Karo, Simalungun semua. Simamaung, Simaing. Semua Toba kan gitu. Jadi Padang sekali pun yang penting
dia nurut sama kita, sayang sama kita, dan dia nggak mau ninggalin kita. Jadi nggak harus sesama orang Batak juga kan? Juga, tapi ada Apa? personelnya, misalnya dia pengennya anaknya itu orang Batak aja, menuntut ya, ada juga kayak gitu. Terus sekarang lu kalau misalkan nikah, terus si ceweknya itu nuntut lu biar apa namanya, ikut sama keluarganya dia, lu mau? Nggak bisa bro. Hah? Nggak bisa. Misalkan udah cewek- sering itu pertanyaan sama gua. Enggak, maksudnya gini, cewek itu misalkan anak satu-satunya, terus disayang sama keluarganya itu. Nah, si keluarganya itu nggak mau misalkan ataupun anaknya itu dibawa sama suaminya karena nggak ada apa yang nemanin di keluarganya, istilahnya kan merasa kehilangan. Nah, kira-kira kalau misalkan lu dituntut seperti itu, lu mau nggak? Enggak. Nggak mau, berarti lu mundur. Bukan mundur. Aku pun anak satu-satunya bro. Apa? Laki-laki. Terus? Jadi kalau mau istri Ya, di adat Batak, dengar ya. Ah. Dari Batak sekalipun ya, mau ceweknya Sunda atau apa, tapi dia seorang perempuan harus ikut sama laki-lakinya. Harus ya, kategorinya harus. Ya. Ya kan kita nanyanya maksudnya takut lo nanti lo nemu. Tapi kan kalau misalkan ceweknya orang kaya ya nggak apa-apa dong. Enggak, gua bukan kekayaan mati bro. Ya maksudnya kayak Lebih hatinya. Lebih bagus Kayak hatinya ya, dong. lebih bagus kalau emang lo bilang kayak gitu. Ini satu rumah nih. Kalau ada rezeki, rumah gede nah, kita gabungin keluarga istri dia sama keluarga gua. Oke, intinya lu gak mau. Oke. Bukan nggak mau, ini jalan Iya. tengahnya. Jalan tengahnya ini. Ya. Otomatis kalau dibilang pertanyaan timbul pertanyaan ini, kenapa harus aku yang ke rumahmu? Kalau timbul loh pertanyaan si perempuannya sama gua ini. Gua jawabnya gini, ya udah deh sayang, jalan tengahnya gini aja. Mending kamu sama aku tinggal serumah sama mamaku, sama bapakku, sama keluargaku, dan juga sama papa bawa aja ke rumah, satu rumah kita. Ya. Udah kalau ada rezeki kita ngapain mereka gitu, mempersatukan mereka, jangan ada unsur egois masing-masing sebelah, karena bahaya dalam dunia pernikahan kan bro. Nanti dia bilang pilih kasih. Ya, itu sih terserah lu ya, tergantung lu sebenarnya. Jadi gini bro, gue pernah timbul lagi pertanyaan sama lo. Apa? Cara ketika lo udah menikah nanti, cara pembagian rezeki lo tuh gimana? Kalau seorang cowok ketika punya gaji itu, gua kan dikasih nasihat sama keluarga. Iya. Walaupun kita udah nikah, tapi kalau misalkan kita punya tanggung jawab, misalkan kita punya adik, terus keluarga kita juga butuh lah. Jadi istilahnya gini, gue tuh dibagi berapa persen, misalkan 100% nih, gue sisihkan 25% ini khusus ke keluarga gue, kan ada adik gue, ada bapak dan nyokap gue. Sisa kan 75% nih. Benar. Nah, gue 25%, 50% lagi buat istri. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya istri lo nggak pandai menyimpan uang lo gimana? Sering nih, tapi Ya, jarang sih perempuan ngabisin. Ya karena gini, kalau misal pun kita ngasih 50% ke dia, misalkan ke ATM, kan e-banking kita bisa ngecek, walaupun secara ini dikasih ke dia, tapi kan dia masukin misalkan ditabung ke bank, kan kita juga bisa ngecek, oh berarti dia pengeluaran sebulan gini. Gua nggak terlalu, kenapa ini pengeluaran kok gede, tapi gua tahu. Lo bilang caption lo m-banking bisa lo ngecek? Bisa. Dengar gua tanya sama lo, rekening dia lo kasih kan, kirim kan? Kan gini loh, kalau misalnya udah nikah itu kita ada Rekening pribadi, namanya sama-sama. ada rekening pribadi, ada rekening sama-sama. Nah, rekening yang pribadi 25% kan gue ya, yang 50% kan sisa yang 25%. Ini maksudnya ke sama-sama. Oh berarti 2 rekening. Dia pun 3 dong. 3, lo Karena sama dia sama-sama 3 dong. Karena dia juga kan Oh, kerja. 3 Jadi dong. 3 rekening. Oh, Jadi gitu. yang rekening bersama ini kan buat nanti masa depan, buat anak lah, buat cicil inilah, cicil ini. Ya, yang pribadi inilah buat makan, misalkan buat apa, buat beli pulsa, beli apa, banyak lah gitu. Ya udah gitu deh. Ya udah deh, berarti kita kalau pernikahan itu mah komitmen ya Komitmen bro. gitu bro. Baik jauh dari dia maupun dekat, yang penting godahan memang tetap harus balik lagi kepada diri kita masing-masing. Iya. Kita seberapa komitmen sih sama pasangan kita kan gitu kan. Jadi buat lo orang-orang yang pada pengen serius atau udah jalan serius atau udah pernah
melalui itu dan lo terlambat, gimana pesan-pesan lo untuk mereka? Orang yang mau melalui itu, proses itu. kalau orang yang mau melalui proses itu terus menuju ke pernikahan, ya menurut gua harus banyak-banyak sabar dan siap menerima segala tantangan, karena tidak terlepas dari tantangan apapun pasti ada loh, apalagi kalau kita mau menuju pernikahan, itu masalah banyak sekali. Contohnya bro, Misalkan gua mau nikah, ini secara materi kita mulus-mulus aja ya, gak ada masalah. Tiba-tiba timbullah masalah orang ketiga. contohnya? Misalkan tiba-tiba kita mantan ngontek kita, Iya, itu sering. ngajak main, Sering itu terjadi. masalah juga. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita udah benar-benar komitmen, kita harus siap. Oh ini tantangan kita, jangan sampai terbuai ke arah sana gitu. Terus kalau misalkan materi tidak ada masalah, orang ketiga tidak ada masalah, biasanya ada juga namanya kayak musibah. Musibah, tiba-tiba kita kecelakaan lah, tiba-tiba itu banyak. Ya intinya harus sabar dan tetap perjuangkan lah kalau misalkan lu mau benar-benar melanjutkan ke pernikahan. Gitu sih kalau menurut Perjuangkanlah perasaanmu. Jangan pernah lo dengar kata orang, benar nggak? Betul, ya. Jangan pernah, walaupun keluarganya gimana bro? Ya gini, kalau masalah keluarga, biasanya kan keluarganya itu pengen yang terbaik buat anaknya, Benar. ya kan? Dan keluarganya pun dia pastilah nggak pernah mengambil keputusan tanpa sebab dan akibatnya. Nah kalau misalnya dari keluarganya, jangan ke orang itu, karena orang itu misalkan pengangguran, Iya. karena orang itu bad boy. Kalau menurut gua nggak Mantannya adiknya lah kalau dibilang, Oke. kita frontal. Pernah dia berhubungan sama adiknya? pernah berhubungan dengan adiknya misalkan ya. Tapi kalau misalkan di sisi lain orang itu mau memperbaiki ya, kalau menurut gua gak jadi masalah sih. Ya perjuangkan aja, berarti itu tinggal bagaimana caranya meyakinkan orang tuanya dia bahwa Tugas laki-laki atau perempuan dulu? ya mulai dari istrinya. Iya benar. Kan? Cewek itu kan Kalau balik misal lagi. pun dari orang tuanya tidak nerima apa yang dijelaskan sama istrinya, berarti lu juga harus datang, masuk Tapi dong, harus didukung jelaskan. sama perempuan. Didukung dong, Nah. karena pasti yang tahu kejadiannya Ya. itu pasti perempuannya. Dan juga biasanya orang tua itu gak bakalan memaksakan kehendak anaknya, karena Nggak bakalan memaksakan kehendak anaknya misalkan suka sama A, biasanya kan orang tua ngikutin aja, yang penting dia bahagia. Yang penting dia bahagia. Kalau misalkan dia gak bahagia, misalkan dipaksakan, dijodohkan, mana ada orang tua yang memberikan restu kalau misalkan anaknya gak bahagia. Lo berpikiran secara satu orang, dua orang, tiga orang. Ada juga berpikiran, gue yang nentang lo jodoh lo, gue yang ngatur jodoh. Kan ada, harus lo terima. Enggak, belum pernah gue nemuin. Harus ada lo terima. Jadi kalau dibilangnya misalnya keluarganya ini nggak peminum, nggak perokok lah, nggak gini lah, kan gitu kan. Jadi kita Ya berarti itu tinggal bagaimana cowoknya memperbaiki aja gitu aja, gue repot. Lu cari muka aja dulu. cari muka itu masuk. Tapi giliran itu adiknya udah punya masalah gimana? Ya itu kan masa lalu. Masalahnya ini si A katanya jangan. Ya itu kan masa lalu. Tinggal kan tadi gue jelaskan aja ke orang tuanya gini. Adapun kalau misalkan dia gak nerima ya berarti jangan dipaksakan dong. Jadi balik lagi kepada takdir ya. Bukan takdir sih, kalau menurut gue itu Takdir dong. nasib itu. Kalau nasib kan segala sesuatu bisa dirubah. Kalau takdir, lu dilahirkan sebagai cowok itu takdir. Oh nasib ya berarti. Nasib. Nasib yang Nasib itu bisa dirubah bisa enggak, tergantung usaha kita. Nasib itu. sekarang kalau saya udah LDR nih, Nah, terakhir baterainya udah habis tuh, ayo cepet closing. bangsat lu kopi dia. Janganlah, gua juga kantor biasa aja. Ini apa? Ini guys, baterainya mau habis, kita mau closing dulu. Gak apa-apa. Jadi Jangan terlalu formal lah. jadi santai aja. kalau dibilang jangan terlalu satu aja dulu ya. Ya. Kan gitu kan. Jadi kalau dibilang Apa? jadi sometimes aku pengen kayak dulu lagi bro jadinya. Giliran kita setia, tapi ceweknya nggak setia. Ya, kadang kan hidup itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kita harus bisa menerima keadaan. Kalau misalkan keadaannya sepertinya, kita terima aja. Gitulah. Jangan dibuat Ya, rekayasa rumit kan. lah. Jangan dibuat rumit, santai aja gitu. Jadi tapi kalau- kita santai, tapi bener melangkahnya dengan baik gitu aja. Oke Oke guys. guys, pesan-pesan kepada kami sang dia senior lah kalau dibilang di dunia ini walaupun dia
agak gimana tuh si hitam dan si putih ya, si baik hati dan si buruk hati ya. Tapi itu pesan moral buat lo kepada para kaum yang pengen menikmati masa lajang atau pengen menikmati ke arah hubungan yang serius. Balik kepada diri lo, seberapa lo mampu untuk menjaga komitmenmu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.